Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Hari ini materi kita berbicara tentang konsep manajemen strategi. Ya, kalau kita berbicara tentang manajemen strategi, sebenarnya ada satu mata kuliah yang membahas tentang manajemen strategi. Cuma di mata kuliah ini diberikan pemahaman satu pertemuan ya, sehingga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa saudara pahami. Terutama kalau kita berbicara manajemen strategi itu bagaimana melihat proses manajemen strategi apa yang dilakukan untuk misalkan mulai membangun usaha, kemudian bagaimana inovasi produknya, bagaimana pelayanannya, bagaimana IT-nya, dan seterusnya. Nah, semua itu punya strategi. Ya. Nah, satu teori yang saya akan sampaikan kepada saudara yaitu teori namanya SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat, yaitu teori untuk menentukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari uh, kita punya apa namanya usaha yang akan dibangun. Nah, di sini yang pertama di slide awal Anda diminta untuk memahami pendefinisian strategi manajemen menurut Peirce dan Robinson tahun 97 ya. Di situ dijelaskan bahwa manajemen strategi adalah sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan pelaksanaan rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sebuah sasaran organisasi. Nah, di situ ada beberapa kata yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama itu adalah kata keputusan, ya. Jadi keputusan yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang manajer memberikan sebuah keputusan strategi baik dari sisi bagaimana sistem peningkatan produk, inovasi produk, keputusan untuk human research, keputusan untuk buat link perusahaan, keputusan untuk strategi penjualan, marketing, dan sebagainya. Nah, semua itu dalam konsep manajemen, kalau kita berbicara tentang keputusan, itu luas ya, karena keputusan itu bukan hanya diamanahkan kepada seorang pimpinan, tetapi pada dasarnya memang untuk menyampaikan bahwa keputusan akhir adalah seperti ini, tapi sumbernya itu kan berdasarkan dari kritikan masukan dari para staf karyawan yang ada di kantor atau di perusahaan tersebut, sehingga menjadi masukan bagi manajer untuk memberikan keputusan. Misalnya kalau kita berbicara tentang harga, berarti apakah manajer memberikan keputusan kenaikan harga atau tidak. Kalau misalnya tidak, semua itu harus dipikirkan mulai jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Ya, kalau misalnya harga naik, jangka menengahnya apa, jangka pendek apa, jangka panjangnya seperti apa. Begitu pula sebaliknya, kalau harga turun harus dipikirkan bagaimana apa dampak yang akan dihadapi oleh perusahaan, apakah terjadi sebuah peningkatan profit atau tidak ya. Kemudian selanjutnya adalah menghasilkan sebuah perumusan. Perumusan maksudnya itu adalah sebuah formulasi. Formulasi di sini adalah dengan menggunakan analisis yang tadi yang saya sudah sampaikan adalah analisis SWOT ya. Jadi analisis SWOT itu merancang. Harus untuk mendapatkan sebuah formulasi itu kita kalau berbicara tentang formulasi berarti berbicara tentang rumus. Kalau berbicara tentang rumus berarti berbicara tentang angka. Jadi seperti itu, ada angka yang apa namanya yang diberikan sehingga rumus itu bisa digunakan. Misalkan kita dari mana angka yang kita dapatkan berdasarkan hasil penelitian dengan membagi kuesioner kepada responden ya. Misalnya untuk kekuatan kita melihat bagaimana tingkat kekuatan yang ada di perusahaan ya. Secara eksternalnya bagaimana, secara internalnya bagaimana, semua itu harus dibuatkan dalam bentuk pertanyaan kuesioner. Kemudian pertanyaan kuesioner itulah yang kemudian dibagikan kepada responden. Siapa responden kita? Boleh saja adalah masyarakat luas atau pelanggan, boleh saja secara internal itu adalah kita punya karyawan. Jadi seperti itu. Supaya formulasi ini bisa
terisi angkanya, ada datanya ya. Sebentar saya mungkin ya memperlihatkan ya, kalau salah ada materi di mata kuliah perencanaan strategis sistem informasi, itu ada saya punya materi di situ yang membahas tentang analisis SWOT. Kemudian yang kedua termasuk juga dari sisi tadi adalah kekuatan. Kalau kuat berarti ada lemahnya ya. Bagaimana melihat sisi kelemahan dari perusahaan? Tentunya harus dengan melakukan sebuah penelitian. Begitu pula untuk melihat peluangnya. Kalau ada peluang berarti ada ancaman. Ancamannya dari mana kita lihat? Semua itu kita lakukan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk melihat bagaimana model strategi manajemen yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian data itu diolah. Jadi caranya enggak susah karena kita harus menggambar saja dalam bentuk persamaan apa itu mendistribusikan pendistribusian ya. Kemudian kita buat dalam tabel diagram Cartesius. Tunggu saya carikan materinya. Itu ada di mata kuliah PSSI kalau nggak salah ya. Saya lihat di materinya. PSIS dan dari ya. Coba kita lihat di sini. Tadi ada ini coba. Nah, ini salah satu contohnya. Misalkan kalau kita mau menentukan strategi kan manajemen strategi ya. Jadi kita buat dalam bentuk analisis yang saya sampaikan tadi ya dengan menggunakan analisis SWOT ya. Coba Anda lihat ini SWOT analysis ya. Kemudian setelah itu kita buat ini analisisnya. Oke, kita masuk perhitungannya. Teorinya nanti. Nah, ini kan harus digambarkan dalam bentuk diagram Cartesius. Jadi jelas di sini peluangnya apa, ancamannya apa, kekuatannya apa, dan kelemahannya apa. Jadi masih ingat ya di matematika diagram Cartesius, di mana nilai plus itu adalah peluang dan kekuatan, nilai minus itu adalah lemah dan ancam, ya. Jadi seperti itu. Saya kira Anda sudah paham pada saat belajar. Kemudian itu dibuatkan dalam bentuk matriks, ya. Tetap juga harus dilihat bagaimana penentuan peluang ancamannya, kekuatan kelemahannya berdasarkan faktor internal dan eksternal. Paham ya? Tadi saya sudah sampaikan yang dikatakan faktor internal itu adalah data yang dikumpulkan dari dalam perusahaan, sedangkan eksternal itu data yang dikumpulkan dari luar perusahaan. Kemudian setelah itu kita buat matriksnya seperti ini. Setelah itu ini contoh kasus. Nah, kita hitung, kita tentukan dulu bobotnya ya. Kita tentukan bobotnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada penting, tidak penting, dan seterusnya. Nah, ini semua dilihat. Kalau kenapa jumlahnya ini sekian? Karena ini berdasarkan dari jumlah kuesioner. Ini faktor kekuatan, inilah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ya, ini ada 17 pertanyaan dan seterusnya. Ya, jadi tergantung ada berapa jumlah pertanyaan untuk kategori yang lain. Setelah itu dilakukan sebuah pembobotan. Kita masukkan pertanyaan kekuatan, kemudian kita bobotkan, kemudian kita rating, kemudian kita hitung skornya. Semua itu ada di tabel Excel ya, sebentar saya perlihatkan. Sehingga nilainya 1. Bukti bahwa data yang kita hasilkan bernilai 1,00 itu ditandai dengan ini. Kalau di atas 1,00 atau di bawah dari 1,00 berarti hasil menghitungnya kita itu salah. Coba Anda lihat semua angkanya 1, 1, ya. Kalau yang ini ya memang dia berfluktuasi berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan. Oke, ini penentuan hitung luas matriksnya, kemudian ditentukanlah titik-titiknya tadi ya. Kira-kira berada pada titik apa. Nah, ini kita buat sebuah garis persamaan. Misalnya garis AC ya, AC itu berapa poinnya dan seterusnya dengan rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 bagi X2 kurang X1. Kita masukkan, maka ini masuk kategori persamaan 1 ya. Ini kita hitung dengan rumus yang sama, kita buat untuk persamaan 2. Persamaan 1 dan 2, ingat di matematika dilakukan sebuah